Baik, kita akan coba masuk ke sesi tanya jawab. Kita akan coba masuk ke beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom Zoom. Ini sudah luar biasa sekali. Baik, kebetulan ini juga sudah ada yang mengangkat tangan. Mungkin bisa saya persilakan terlebih dahulu. Ada Bapak DRH Nanang dari Lampung. Saya persilakan untuk memberikan pertanyaan secara langsung. Monggo Pak, bisa dinyalakan mic-nya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pencerahannya dari Prof. Fasito maupun Mas Harimurti. Kemarin kita baru aja diskusi di Lampung tentang LSD belum tuntas, ini sudah ketimpa dengan PMK. Untuk Prof. Fasito, seperti yang kita sudah dengar dari banyak informasi dari statement dari pemerintah bahwa daging dari sapi yang terinfeksi PMK masih bisa dikonsumsi. Ini kita mendapat informasi dari banyak media. Nah, tetapi kalau dari paparan Prof. Fasito tadi sebaiknya tidak dikonsumsi karena tidak ada gunanya dan bisa dikatakan mubazir. Nah, pertanyaan saya, kira-kira saya mewakili peternak, saran Prof untuk para peternak apa? Karena kalau melihat tadi solusi untuk PMK ini adalah dengan eutanasia terhadap sapi yang sudah terinfeksi atau stamping out. Tetapi pemerintah belum mengalokasikan atau memang tidak ada peraturan pemerintah yang memungkinkan pemberian kompensasi atas sapi yang dimusnahkan. Jadi peternak juga banyak tanya kepada saya, harus gimana kami terhadap sapi kami yang sudah terinfeksi. Apakah dibiarkan begitu saja ataukah masih bisa dipotong dengan persyaratan tertentu atau bagaimana? Itu yang pertama. Terus kemudian mungkin ini saran, kalau melihat statement dari Pak Menteri mengenai PMK ini, kelihatannya gregetnya kurang terhadap penanganan. Kelihatannya dianggap masih belum begitu berbahaya. Nah, saya menyarankan mungkin kalau ada saran dari para akademisi, dari para pakar tentang bagaimana mengendalikan PMK, mungkin akan berbeda penanganan oleh pemerintah. Sekarang ini sepertinya adem-adem saja, seolah-olah seperti penyakit biasa yang tidak terlalu membuat kita harus waspada. Itu saran saya, Prof. Fasito. Terus kemudian ke Mas Harimurti, ini tadi dikatakan bahwa sapi yang sudah sembuh itu menjadi karier. Nah, kira-kira menjadi kariernya itu berapa lama? Dan terhadap sapi yang menjadi karier ini harus kita apakan? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nanang atas pertanyaannya. Monggo Pak Wasito bisa menanggapi terlebih dahulu. Silakan Pak Wasito. Ngapunten Prof, masih di mute nggih, bisa dinyalakan terlebih dahulu mic-nya. Oke, terima kasih Pak. Lupa. Jadi begini Pak Nanang. Sayangnya menurut saya ya Pak Dr. Nanang, Pak Dr. Nanang sendiri itu membuat suatu tulisan bersama 8 orang dokter hewan yang lain yang menurut saya ya itu kurang benar. Ya, bahkan saya katakan cenderung menyesatkan. Karena apa? Karena di leafletnya itu atau di flyernya itu dikatakan bahwa hanya daging aman dimakan, tapi tidak disebutkan aman itu maksudnya bagaimana. Karena daging dari sapi yang sakit, kalau saya tidak salah membaca itu aman, bisa dikonsumsi. Nanti orang akan makan daging yang campur virus. Atau minum susu dari sapi yang sakit karena PMK, bukan susu murni, tapi susu campur virus. Jadi saya mohon maaf dan kita harus terbuka masalah itu. Kemudian bagaimana itu mencegah PMK itu kalau ada sapi yang sakit dan sebagainya. Itu semua karena gara-gara tulisan yang banyak ngalor ngidul tidak karu-karuan, terutama dari
para tanda petik itu ya pejabat atau asosiasi-asosiasi yang menurut saya yang ditanyakan itu terbalik itu. Kenapa menulis sesuatu yang kurang bagus? Seharusnya berdiskusi dulu dengan Dr. Harimurti yang saya sangat bangga sudah melebihi saya. Karena selalu pada murid saya katakan saya sebagai guru akan sangat bangga dan senang sekali kalau murid saya itu bisa mengalahkan saya. Dan sekarang terbukti. Maka menjawab pertanyaannya adalah Pak Dr. Nanang, tolong di stop teman-temannya itu kalau mau membuat sesuatu konsultasikan dulu dengan para pakar seperti yang ditanyakan tadi. Jangan asal ditulis. Termasuk misalnya pH pelayuan. Ya, pH pelayuan itu 6 atau 6,5. Dan kita tahu virus itu matinya itu pH kurang dari 6 atau bahkan 4 itu yang lebih jos itu. Ya. Dan kita harus ingat ada Majelis Ulama LPPOM. Ya. Itu yang disebut dengan ASUH PPOM. Kemudian ada lembaga Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Tampaknya itu dilanggar semua itu. Ya, saya mohon maaf itu. Kemudian pemerintah Pemda mau tidak mau harus memberikan dana tanggap darurat untuk pengganti. Kita jangan hanya berkutik pada peraturan. Kalau peraturan itu tidak menguntungkan untuk rakyat banyak, petani peternak, maka menurut saya peraturan itu tidak berlaku. Karena semua yang ada di Republik ini adalah untuk rakyat. Harus dirubah itu. Ya, terutama yang ikut di rapat-rapat. Karena itu dengan mengganti sapi yang sakit atau diduga sakit atau yang mati dengan dana tanggap darurat, maka petani peternak akan lebih kooperatif. Lebih kooperatif. Mereka baru sapinya kelenger-tenger gitu aja sudah lapor itu. Sehingga apa? Lalu lintas transportasi ternak itu bisa menjadi ternak-ternak yang sehat dan petani tidak resah. Masyarakat juga tidak resah. Ya. Ini bagaimana ini Dr. Nanang sebagai ketua apa itu Asosiasi Hewan Indonesia atau apa, ada PDAI, ada macam-macam itu. Ya, itu yang harus dipikir. Kira-kira itu begitu. Jadi jangan hanya karena peraturan. Kalau peraturan tidak bagus ya harus diganti itu. Peraturan harus untuk rakyat. Kira-kira begitu. Dan para pakar, saya kira Dr. Harimurti ini top markotop ya, banyak presentasi kemana-mana dan akan sangat siap membantu. Dan tadi presentasinya sangat luar biasa. Bahkan disinfektansia tadi dijelaskan secara rinci. Dan saya sudah katakan jangan hanya ada karena ada sisa-sisa bahan apa saja dikasihkan. Obat dikasihkan, sudah di dalam sitoplasma, tidak bisa diobati, buang-buang uang, buang-buang tenaga. Sapi sembuh itu bahkan jadi karier. Ya, karier kemudian nularkan pada sapi-sapi yang lain. Ya, sehingga dunia itu mengatakan sapi yang diduga, sapi yang berdekatan dengan sapi kena PMK, dari daerah tertular, semua harus dimusnahkan dengan insinerator, kemudian diganti dengan ganti rugi yang memadai, sehingga petani peternak Indonesia akan lebih kooperatif dan PMK tidak akan menyebar lagi, insya Allah itu dengan cara itu. Sekarang sudah minimal paling tidak 10 atau 15 provinsi. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Wasito. Selanjutnya tadi ada pertanyaan juga untuk Pak Harimurti, monggo bisa ditanggapi Pak, silakan. Baik, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan sama Prof. Wasito terkait dengan kebijakan-kebijakannya. Luar biasa guru saya ini Prof. Wasito. Yang tadi Pak Nanang ketemu lagi Pak, kemarin kita habis ngobrol panjang lebar terkait dengan LSD. Ketemu lagi di Lampung. Ini belum selesai kita terkait dengan lumpy skin disease muncul PMK. Pertanyaan cukup menantang tadi terkait dengan persistently infected atau hewan karier. Jadi sobat desa semuanya, hewan yang peka, tadi syaratnya kan harus hewan peka. Kalau hewan tidak peka, kita tidak omongin. Tadi ada pertanyaan, kuda peka tidak? Dilaporkan resisten atau tidak peka di situ.
Kemudian jadi hewan yang peka seperti sapi itu apabila terinfeksi nanti itu akan mengalami recovery di dalam sekitar 2 minggu. Tetapi recovery itu nanti akan yang sembuh ada yang persistent infected atau carrier. Seberapa lama carrier itu nanti tergantung untuk sapi adalah sekitar 2,5 sampai 3,5 tahun, Pak. Jadi cukup lama ini akan menjadi carrier. Disebut persistent infected, saya sampaikan tadi, apabila virus itu masih ditemukan setelah 28 hari setelah infeksi. Jadi 28 hari, lebih dari 28 hari kita masih menemukan virus, itu kita sebut sebagai carrier atau persistently infected, atau persisten infeksinya. Nah, untuk sapi adalah 2,5 sampai 3,5 tahun. Lalu bagaimana dengan sapi-sapi tersebut? Ini yang harus menjadi perhatian sobat desa semuanya. Walaupun laporan terkait dengan penularan atau sirkulasi virus dari hewan persistently infected itu rendah, tetapi ini masih ada potensi. Sehingga tadi sampaikan Prof. Wasito, apabila mau, ini kuncinya saat ini adalah pada saat permintaan sapi itu banyak menjelang Idul Adha seperti ini kuncinya adalah kontrol movement atau movement control di sini. Artinya tidak semuanya sapi, terutama sapi-sapi yang terinfeksi itu bisa menyebar atau bisa berpindah dari satu tempat area yang terinfeksi ke area yang lain. Ini adalah salah satu kunci pengendalian lalu lintas dan movement control. Nah, permasalahannya adalah bahwa ada masa inkubasi, sobat desa semua. Masa inkubasi adalah masa di mana virus tersebut baru muncul setelah menunjukkan gejala klinis. Nah, itu berkisar antara 2 sampai 14 hari. Dan ada hewan karier yang akan virusnya masih ada di situ, bahkan sampai 2,5 sampai 3,5 tahun. Kita baru ngomongin cattle di sini, baru ngomongin sapi. Ini 2,5 sampai 3,5 tahun. Belum kita ngomongin kerbau, kambing, dan domba. Lalu bagaimana? Adalah strict detection. Artinya bahwa benar-benar pengendalian itu diawali dengan deteksi dini yang baik. Apabila deteksi dini ini dilakukan, insya Allah sebenarnya kemarin tidak akan menyebar dengan cepat. Karena begitu deteksi dini ini dilakukan, itu bisa mendeteksi hewan pada masa inkubasi. Artinya sebelum menunjukkan gejala klinis, sebenarnya itu bisa terdeteksi. Dan hewan karier itu juga bisa terdeteksi. Kalau ini terdeteksi, strateginya lebih cocok. Jadi pertama, isolasi identifikasi, dan apabila memungkinkan dengan culling. Culling itu sebagai syarat mutlak untuk menghambat atau mencegah virus itu mengekspresikan sapi tersebut atau hewan peka tersebut mengekspresikan virus. Nah, ini hal yang harus dilakukan. Tetapi potensi memang banyak tantangan dan banyak kendala. Makanya tadi pemerintah dan semuanya harus bahu-membahu paling tidak untuk mencegah supaya hewan-hewan tersebut yang terinfeksi, kemudian karier, itu tertangani, terdeteksi lebih awal sehingga hewan tersebut dapat ditangani dengan baik. Itu ya Mas ya. Baik, terima kasih Pak Harimurti atas jawabannya. Selanjutnya kita akan coba masuk ke beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat ya. Ini sudah banyak sekali ya Sobat Desa yang bertanya dan sangat antusias terkait pertanyaan-pertanyaan ini, menarik sekali. Pertanyaan yang pertama saya coba bacakan, yang pertama dari Pak Ashraf Purwokerto. Ini terkait dengan PMK yang dulunya sempat hilang dan kembali ada. Ini apakah terkait dengan mutasi dari PMK yang sebelumnya menjadi lebih kuat atau seperti apa? Dan juga masih senada dengan pertanyaan yang sama, ada Bu Nurisah dari NTB. Apakah ini PMK yang baru ini serotipnya dari mana? Apakah berbeda dari yang PMK yang pernah eksis di Indonesia? Monggo dari Pak Harimurti terlebih dahulu, saya persilakan. Yang pertama terkait dengan serotype, yang jelas serotype masih serotype O, tetapi yang karena kita lihat di sini kita sudah bebas sejak tahun 1990. Kemudian muncul lagi di 2022. Artinya ini waktu yang cukup lama, tahunan. Jadi kemungkinan adalah introduksi. Artinya virus tersebut memang datang introduksi dari
tempat lain, artinya bukan dari Indonesia, karena kalau kita melihat itu kita sudah bebas cukup lama di tahun 1990, walaupun serotipnya masih sama. Seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Pak Harimurti. Mungkin dari Pak Wasito ada yang ingin ditanggapi? Monggo saya persilakan. Jadi begini Pak, tadi ditanyakan dari mana itu mutasi dari yang dulu atau tidak. Ya, Betul, Pak. dinyatakan sudah bebas ya. Tapi saya tidak tahu, masalahnya adalah PMK itu kalau sudah bebas, negara yang sudah bebas itu tetap harus memonitor Pak, kemudian harus dilaporkan ke OII Pak. Ya, saya tidak tahu sejauh mana, karena saya pernah menjabat itu hanya 1 tahun. Ya, maka itu harus dilakukan. Kalau itu sudah dilakukan dan memang negatif, berarti ini berasal dari apa yang datang. Ya, nah ini dari luar negeri. Ya, ini bisa dari segala macam aspek, Pak. Tapi karena ada pemasukan daging, ya kalau Dr. Harimurti tadi tidak berani mengatakan, Pak, karena beliau masih aktif, Pak. Jadi jangan sampai nanti beliau itu ada masalah, Pak. Jadi baguslah omongannya itu tengah-tengah tapi bisa diterima. Kemungkinan, Pak, ya ada pemasukan daging ya dari luar negeri dan sapi dari luar negeri yang berasal dari daerah endemik. Saya salut terhadap Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia atau KPP, ya Komite apa itu Pembudidayaan Pertanian gitu, ya Insinyur Teguh Budiana. Nah, dia berani itu pada saat akan digolkan itu peraturan, ya beliau itu sudah protes tidak karu-karuan Pak. Ya, 2 kali ditolak Pak. Ya, jadi kalau sudah ada seperti ini bagaimana? Maka caranya adalah kita uji Pak. Tadi serotipenya ada AOC, kemudian African South African type 1, 2, 3, kemudian O, lalu diambil semuanya itu dicek Pak, diisolasi, identifikasi, isolasi, sequencing, phylogenetic, ya kemudian ditentukan ini cocoknya dengan mana, sehingga kita bisa tahu. Ya, dengan yang di India, dengan yang di Malaysia, dengan yang di Brasilia atau tempat-tempat yang lain. Ya, sehingga kita tahu bukan untuk mencari salah tidaknya, Pak, tapi untuk mencari bahan virus untuk vaksin, seed virus vaksin. Ya, itu penting. Ya, jangan sampai itu tidak terjadi. Sekarang saja saya dapat masukan dari suatu wilayah itu kalau sudah di PCR 1-2 selesai, kemudian semua didiagnosa berdasarkan lesi patologis, gejala klinis dan epidemiologi itu tidak benar sama sekali. Semua harus dicek. Dan juga ini Pak, menurut saya ya siapa saja yang bertanggung jawab itu harus perlu ditelusuri. Jangan sampai hal ini terjadi lagi Pak. Dan saya yakin susah Pak ini PMK sudah masuk ke Indonesia. Ya, ini harus ada yang bertanggung jawab. Mengaku terus terang siapa itu, tidak usah takut dan tidak perlu ada hukuman apa saja. Tapi cukup ada pengakuan saja kira-kira begitu dan jangan sampai disalahkan karantina terus. Ya, karantina itu menerima Pak. Ya, siapa yang memasukkan? Ya, dua-dua ini harus betul-betul dicek. Ya, sehingga ada rasa bertanggung jawab. Kira-kira itu yang harus saya kemukakan. Tidak perlu ada pidana, tidak perlu ada apa-apa. Mari kita baik-baik saja, tapi ada kemauan ya untuk bertanggung jawab. Saya yang bertanggung jawab. Sudah begitu, jangan sampai ini terjadi lagi. Ya, apalagi Pak siapa tadi Pak Nanang dan sebagainya itu ya itu membuat macam-macam itu yang menurut saya itu tidak cocok sehingga masyarakat banyak yang meniru ya pelayuan ya dipanaskan mati, susu mati, aman dikonsumsi. Lah ini kan menyebabkan bagaimana kita seperti Selandia Baru yang orangnya gagah-gagah besar-besar. Ya, melanggar itu dengan LP POM ya, asuh dan juga YLKI Pak. Ini saya sayangkan betul ini organ pemerintah kira-kira begitu atau asosiasi yang terkait dengan masalah-masalah peternakan. Ya, saya terima kasih Pak. Terima kasih.
Baik, terima kasih Prof. Wasito. Selanjutnya kita akan coba beralih ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Nurisa kembali dari NTB. Ini spesifik untuk Pak Harimurti ini. Untuk sapi penderita PMK akan sembuh dalam 2 minggu. Nah, apakah dalam 2 minggu ini akan sembuh sendiri atau sembuh dengan pengobatan simptomatik seperti itu, Pak? Monggo mungkin bisa ditanggapi. Baik, tadi apa yang disampaikan Prof. Wasito ini sebenarnya luar biasa. Artinya memang kita harus introspeksi di sini sebenarnya karena kalau begitu sudah masuk untuk pengendalian sekedar sobat desa semuanya ya. Kalau kita belajar sejarah di sini, tadi saya sampaikan kenapa kita mulai dari ada 1887 sampai bisa dibebaskan 1990. Ini bukan waktu yang sebentar. Kalau kita hitung mungkin sekitar lebih dari 100 tahun, Bapak, Ibu, Sobat Desa semuanya. Kalau kita bagi 5 masa presiden, itu 20 presiden ganti. Jadi 20 masa kepresidenan untuk berganti untuk membebaskan itu. Dan ini memang perjuangan yang luar biasa, dan tadi sampaikan Prof. Wasito sebenarnya tidak kita cari tahu ini sebenarnya untuk menentukan apa sebenarnya kecocokannya di mana. Makanya tadi di bawah itu ada area-area penelitian yang harus kita lakukan di sini. Satu terkait dengan kajian epidemiologinya, sifat karakteristiknya, molekular analisisnya untuk melihat dari mana sih sebenarnya nih culpritnya dari mana. Apakah memang dari pemasukan kambing domba, pemasukan daging, lidah, dan lain sebagainya. Tadi sampaikan memang Prof. Wasito cukup ini ya, artinya juga cukup gamblang menjelaskan terkait kebijakan-kebijakan di area kebijakannya. Kemudian terkait dengan sapi, tadi saya sampaikan bahwa sapi itu nanti akan recovery 2 minggu, tetapi recovery tersebut jelas itu tergantung banyak faktor ya, Ibu. Yang pertama, satu, itu kondisi sapinya, kekebalan tubuhnya, kemudian jumlah virus yang menginfeksi, tingkat kesakitannya. Tingkat kesakitan itu kalau parah ya akan lama, mungkin lebih dari 2 minggu. Kemudian berat badan dan kondisi tubuh. Kalau sudah ambruk, karena biasanya sapi besar kalau misalnya kena kukunya otomatis ambruk atau dia tidak akan berdiri lagi. Ini juga akan prosesnya cukup lama. Kemudian ada luka di mulut, vesikel, blister, segala itu akan mencegah atau mengurangi konsumsi pakan. Kalau pengurangan konsumsi pakan, otomatis kondisi tubuhnya juga berkurang. Nah, sembuh di sini dia akan mengalami recovery dengan karena tingkat mortalitasnya rendah sehingga kesembuhannya tinggi. Jadi 2 minggu dia akan sembuh sendiri. Tetapi di situ harus diperhatikan satu, cegah infeksi sekunder. Artinya infeksi sekunder itu harus dicegah. Kenapa? Karena lukanya di tempat-tempat spesifik. Sobat Desa semuanya. 1 kaki, 2 mulut. Kenapa di kaki? Kaki itu jelas nanti akan bersentuhan dengan kotoran, feses. Nah, ini kemungkinan untuk terjadi infeksi sekunder, bacterial infection cukup tinggi. Ini harus dicegah. Supaya apa? Supaya nanti dia tidak muncul dan mengakibatkan sakit dan infeksi yang lain. Seperti itu. Nah, pengobatan-pengobatan tersebut ini sebenarnya bukan mengobati PMK-nya, tetapi mencegah supaya tidak terjadi infeksi sekundernya. Contohnya bisa menggunakan antiseptik untuk mencegah supaya tidak menginfeksi bakteri yang di luka-luka tersebut. Itu ya, Mas ya. Over. Baik, terima kasih Pak Harimurti. Berarti memang pengobatannya lebih ke mengurangi dampak komplikasi lebih lanjut akibat penyakit-penyakit lain seperti itu ya Pak. Baik, kita akan coba ke pertanyaan berikutnya, yaitu ada dari Bapak Andi Wijanarko. Ini spesifik untuk Prof. Wasito ini. Terkait dengan hewan yang dinyatakan sembuh dari gejala klinis, apakah layak diberikan vaksin juga? Jadi setelah dia melewati fase gejala klinis itu, apakah sudah siap untuk diberikan vaksin? Seperti itu, Pak. Monggo Prof. Wasito Saya bisa terima jawab. kasih. Ini Dr. Andi Wijanarko, ini dokter hewan yang top, Markotop itu yang telah berhasil membuat herbal medicine untuk pencegahan dan pengobatan penyakit flu burung ya dengan Korea Selatan. Laris manis tidak karu-karuan.
sampai saya dan istri saya itu dibawa ke Korea Selatan itu untuk melihat perusahaan Trayon, kemudian KPNT dan Blue Sky oleh Mr. Chung. Ya, jadi sebetulnya beliau itu tahu persis ya. Mungkin pertanyaan ini untuk ngetes saya, betul-betul ngetes. Ya, tadi sudah saya jelaskan Pak Dr. Andi dan teman sejawat. Satu, vaksin harus diberikan pada hewan yang sehat, titik. Nomor 2, pertanyaannya, kalau hewan sakit sembuh, apa boleh diberikan vaksin? Ya, maka pertanyaan itu harus dijawab dengan jawaban dari Dr. Harimurti, ini murid saya yang top markotop. Harus diuji di dalam tubuhnya ada virus tidak, ada PMK tidak. Karena PMK itu kalau sudah sembuh pada umumnya akan tetap bersembunyi pada bagian sel epitel dan kelenjar limfo atau limfoid organ yang ada pada orofaring. Karena itu sangat ditakutkan di dunia penyakit PMK ini. Dan bahkan mungkin ya, kalau kita ke Kanada itu mungkin di karantina lama, disemprot-semprot kita ini. Mungkin juga di Australia. Ya, jadi harus dicek dulu virusnya ada apa tidak. Karena sapi yang sembuh atau hewan yang sembuh dari penyakit PMK kemungkinan besar akan bersembunyi di bagian orofaring, sel epitel maupun germinal center, lymphoid organ. Ya, ini sangat penting itu. Jadi yang banyak jangan lihat sembuh, terus diam aja, tidak, dimonitor terus itu. Ya, karena itu PMK itu tidak habis-habis di negara-negara yang sudah tercemar, sudah kena wabah PMK, maka susah untuk menjadi nol betul. Tadi dikatakan 100 tahun. Ya. Indonesia kapan lagi? Ya, saya tidak pesimistis, tapi kalau melihat cara-caranya seperti ini, ya terus terang ya menjadi kurang optimis. Ya, ini ada Dr. Nanang itu, tolong Dr. Nanang dengan teman-temannya 9 orang itu leaflet itu mohon ditarik kembali dan kalau memberi informasi yang benar. Kalau salah saya bisa di counter attack, kemudian kita bisa berdiskusi. Kira-kira itu begitu. Dan yang harus diingat, kompensasi sangat penting untuk membuat peternak lebih kooperatif. Dan harus kita tahu, petani peternak, sobat desa yang kebetulan berternak, itu adalah tabungan hidup, Pak, yang merupakan hajat hidup yang selalu dilakukan di Indonesia, di seluruh Indonesia. Saya tahu persis. Nah, mereka berternak bukan untuk makan, bukan untuk apa, untuk kehidupan keluarga, mau sekolah, bayar SPP, bayar beli pakaian, beli baju, beli sepatu, belum untuk makan hidup sehari-hari. Jadi betul-betul kalau ada orang pemerintah di sini, mohon betul-betul diupayakan bagaimanapun. Ya, harus diganti. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Wasito atas jawabannya. Berarti memang harus dipastikan betul si ternak ini sudah bebas dari virus ini di dalam tubuh seperti itu ya Pak, baru kemudian bisa diberikan vaksin. Baik, selanjutnya kita coba beralih ke pertanyaan berikutnya, ada dari seorang peternak sapi ini langsung dari daerah Kediri, yaitu ada Bapak Joko Santosa. Pertanyaannya cukup banyak ini. Yang pertama adalah sebenarnya untuk apa dilakukan lockdown antar kabupaten jika FMD ini virus yang bersifat airborne disease yang katanya bisa sejauh hingga 10 km tersebar seperti itu. Bahkan dari beberapa publikasi juga ada yang menyebutkan 100 hingga 200 km. Itu yang pertama. Kemudian kenapa tidak dilakukan penyidikan virus PMK di semua kabupaten atau kota di Pulau Jawa? Dan jika hasilnya semua positif, kenapa jalur perdagangan sapi di seluruh Pulau Jawa dibuka saja untuk menyelamatkan harga ternak rakyat, terutama menjelang momen Idul Adha dan mencukupi kebutuhan ternak di Idul Kurban antar wilayah. Terus kemudian yang ketiga, masyarakat pedesaan sekarang mengalami kegalauan tentang stabilitas harga.
Apa tidak mungkin tetap diizinkan penjualan ternak ke pasar hewan dengan dibekali surat keterangan kesehatan hewan untuk hewan yang tidak menunjukkan gejala klinis? Meskipun kasus klinis mungkin saja terjadi dengan pembuktian pemeriksaan laboratoris. Mungkin yang pertama saya persilakan kepada Pak Harimurti terlebih dahulu. Saya persilakan. Monggo Pak Harimurti. Baik, terima kasih Mas. Mohon izin ini Prof. Saya duluan. Oke, silakan Pak Ya. Dokter. Top. Saya bangga saya. Yang pertama terkait dengan lockdown tadi, sebenarnya konsep tersebut sih sebenarnya bagus. Artinya sebenarnya konsep tersebut yang sebenarnya dilakukan untuk mencegah semua tipikal jenis penyebaran virus. Jadi apabila itu sebenarnya kalau misalnya diisolasi, di konten waktu itu dengan misalnya dalam satu kandang atau dua kandang, penyebarannya itu lebih cepat. Ini kita belajar di kasus di penanganan, kita belajar di penanganan 130 hari Battle of FMD di Miyazaki Prefecture. Jadi di Jepang itu menangani PMK itu hanya 130 hari. Konsepnya itu di satu tempat ini ada dilakukan zona-zona, kemudian mereka mengisolasi, kemudian menghentikan semua aktivitas terkait dengan events. Jadi karena ada kasus tersebut, sebenarnya dihentikan semua aktivitas yang terkait dengan event di Miyazaki, kemudian melakukan isolasi, identifikasi, culling, kemudian movement, kontrol movement, kemudian vaksinasi untuk buffer, kemudian melakukan surveillance dan deteksi. Ini konsep yang memang harus dilakukan. Lalu kenapa dengan 100-300? Ini literatur yang saya sampaikan ini untuk jarak jauh itu sangat jarang. Tetapi ini yang menjadi warning buat kita semua atau peringatan buat kita semua bahwa virus ini dapat ditularkan melalui udara dan dia dapat tertiup angin, bahkan dilaporkan tidak hanya 200 sebenarnya 300 km. Tetapi melihat di situ banyak faktornya. Satu, jumlah virusnya yang nanti akan tertiup angin. Yang kedua, kemudian ketahanan virus di dalam anginnya itu sendiri. Yang ketiga, kondisi temperature, kemudian weather, cuaca, dan lain sebagainya akan mempengaruhi. Kemudian yang keempat, itu ada tidaknya populasi sapi atau hewan pekan di situ. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi seberapa jauh virus itu bisa tersebar. Mungkin studi kita, literatur yang ada itu di luar negeri. Dan ini mungkin akan berbeda kasusnya di Indonesia. Kenapa berbeda? Karena di luar negeri itu biasanya pemeliharaan sapi itu dalam konsep range. Jadi dalam skala yang luas dan mereka punya lahan yang luas, kemudian dari satu ke tempat lain itu bariernya itu kecil. Sementara kita mungkin ini akan cocok seperti di lokasi di NTT, NTB, di mana mereka cenderung pemeliharaannya secara dilepaskan atau dilepas liarkan, maksudnya tidak dalam kandang. Kalau mungkin di Jawa, ini nanti akan terhalang seperti rumah, kemudian pohon, dan lain sebagainya yang memungkinkan untuk penyebaran itu lebih kecil dari itu. Jadi 100, bahkan dilaporkan 10 sampai 200 km itu kejadiannya sangat jarang dan itu sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Tetapi konsep lockdown itu bisa digunakan tidak hanya untuk PMK saja, tapi semua jenis-jenis penyakit yang memang penyebarannya sangat cepat, apalagi yang dalam bentuk ART. Kemudian yang kedua, terkait dengan ini kebijakan-kebijakan ini paling cocok adalah Prof. Wasito yang jawab bisa clear enough ini. Kalau kebijakan-kebijakan terkait dengan tadi untuk deteksi per kabupaten penyidikan, betul, itu memang harus dilakukan, terutama terkait dengan status dari setiap area tersebut. Paling tidak, konsep utama yang harus dilakukan di dalam konsep biosecurity itu menentukan infected area, kemudian suspected area, dan free area. Mungkin harus dilihat di situ dari mungkin per zoning gitu. Kemarin disampaikan Pak Agus Yono, salah satu peneliti di BRIN juga, di Pusat Riset Veteriner, ada konsep zona hijau, zona kuning, dan zona merah. Ini ditentukan untuk membatasi pergerakan
dan membatasi penularan virus tersebut. Kemudian terkait dengan pengujian tersebut, memang harus syarat mutlak adalah pengujian. Karena pengujian itu memang untuk melihat apakah ada tidaknya sapi itu dalam bentuk subklinis, persistent infected carrier, atau terinfeksi. Tetapi permasalahannya adalah pergerakan ini. Misalnya contohnya kita uji di wilayah Gresik misalnya, dia free di sana, atau misalnya Blitar atau daerah manapun misalnya. Misalnya dari Bali. Bali misalnya diuji negatif, tetapi dia akan melewati Jawa Timur dan lain sebagainya. Ini konsep pengujian akan ada di mana? Apakah di dalam perjalanan itu tidak memungkinkan untuk terinfeksi kembali? Kemudian siapa akan jamin dalam masa perjalanan itu tidak akan ada infeksi di situ? Apalagi melewati daerah terinfeksi. Dan sobat desa semuanya, penyakit ini mudah menular bahkan melalui airborne, sehingga pada saat perjalanan pun itu potensi untuk penularan itu sangat tinggi. Makanya hal tersebut memang deteksi dini ini adalah kuncinya. Deteksi dini untuk menentukan apakah dia terinfeksi atau tidak, sehingga nanti memungkinkan banyak. Dan apabila memang sudah tidak terinfeksi dan memang free dan dari daerah bebas, tadi untuk konsumsi RPH, dan RPH ini permasalahannya bukan hanya aman saja, asuh tadi disampaikan Prof. Wasito, tetapi potensi penyebaran sobat desa semuanya. Kalau misalnya satu sapi masuk RPH, yang terinfeksi itu masuk RPH misalnya, dan itu disembelih di situ, Bapak Ibu bisa bayangkan nanti potensi penularan, sobat desa bisa mengambil potensi penularannya. Nanti mulai dari limbahnya, kemudian dari dagingnya sampai ke rumah tangga, sampai pasar. Ini magnitude potensi penyebarannya itu sangat luas. Apalagi nanti limbahnya masuk ke sungai. Nah, nanti di IDOT ini harus kita perhatikan terkait dengan penanganan limbah juga. Apabila nanti ada sapi terinfeksi misalnya, dan mencuci, kita tahulah sobat desa semuanya tahu, mencuci jeroan dan lain sebagainya biasanya dilakukan di sungai. Potensi untuk penyebarannya akan semakin tinggi. Itu ya Mas ya. Baik, terima kasih Pak Harumurti atas jawabannya. Selanjutnya dari Prof. Wasito bisa memberikan tanggapan lebih lanjut, khususnya tadi mengenai legalisasi seperti itu ya, regulasi dari pemerintah. Monggo Prof. Wasito. Yang penting satu Pak, tadi sudah jelas sekali dari Dr. Harumurti tadi. Yang penting adalah semua sapi yang diduga sakit atau berdekatan dengan daerah wabah itu harus diperiksa, diuji ya, dengan uji laboratorik yang benar seperti saat ini. Semua, tidak hanya 1, 2, setelah itu yang lainnya hanya berdasarkan klinis dan epidemiologis, itu menurut saya sangat tidak benar. Semua atau any single ruminants harus diuji laboratorik dengan real time reverse transcriptase polymerase chain reaction ataupun dengan ELISA misalnya. Silakan. Tapi intinya setiap sapi harus diperiksa dengan uji laboratorik untuk dinyatakan sehat. Titik. Kira-kira begitu, Pak. Baik, terima kasih Prof. Wasito atas jawabannya. Terima kasih juga untuk Pak Joko Santosa yang juga sudah bertanya tadi ya. Saya rasa memang keresahan ini sangat terasa ya Pak di seluruh pelaku peternak yang ada di Indonesia seperti itu terkait FMD ini. Baik, ini sudah pukul 11.55, sedikit lagi sudah mencapai waktu penutup. Saya ucapkan terima kasih pada Prof. Wasito dan Pak Harumurti atas jawaban-jawabannya. Dan juga terima kasih kepada Sobat Desa yang sudah bertanya. Dan juga mohon maaf pada Sobat Desa apabila ada banyak sekali pertanyaan yang mungkin belum terjawab dan mungkin bisa didiskusikan di lain waktu dan bisa memperoleh jawabannya lebih lanjut. Baik, sebelum ditutup saya coba simpulkan beberapa hal yang sudah kita pelajari dari siang hari ini. Yang pertama terkait penyakit
penyakit mulut dan kuku ini merupakan penyakit yang cepat menular dan juga akut dan sangat infeksius. Penyakit ini dapat mengalami fase inkubasi selama 2 hingga 14 hari dengan gejala yaitu ada hipersaliva, kemudian ternak menjadi tidak bersemangat dan tidak nafsu makan, dan pada tingkat kronisnya mengalami lepuh mengelupas pada bagian epitel seperti mulut dan kuku. Kemudian penularannya bisa melalui kontak langsung dan tidak langsung, yaitu ada juga melalui vektor mekanik yang bergerak, kemudian juga ada faktor dari air dan udara. Kemudian untuk penanganan sendiri ada pelakuan karantina, kemudian ditutup area peternakan tersebut, kemudian melakukan disinfeksi pada pH yang tepat, yaitu pH 6 atau pH kurang dari 4, atau mungkin pH basah yaitu pH 11 hingga pH 9, seperti itu. Kemudian ada penanganan yaitu dilakukan dengan dimatikan dan diutanasia, kemudian dibakar atau diinsinerasi. Dan dalam sejarahnya memang penyakit PMK ini sudah pernah menjangkiti di Indonesia dan sempat dinyatakan bersih dan juga kembali mewabah kembali di tahun 2022 ini. Dan juga terkait beberapa hewan yang peka terhadap PMK ini ada sapi, kambing, domba, kerbau, babi, dan rusa, yaitu beberapa hewan ruminansia berkuku belah, dan juga tercatat ada beberapa kasus tertularnya hewan lain seperti kanguru, gajah, tapir, beruang, dan armadillo, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pencegahan sendiri, prinsip dasarnya adalah melakukan pencegahan kontak, kemudian menghentikan produksi atau sanisasi, dan juga melakukan vaksinasi. Baik, sebagai penutup, penyakit PMK ini perlu ditangani secara komprehensif oleh beberapa aktor dan menjadi usaha kita bersama dari berbagai sektor. Jadi mari sama-sama kita peduli kembali dan juga bersama-sama kita bahu-membahu untuk mencegah penyakit PMK ini menular lebih luas lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada sesi. Bisa tambahkan sedikit, Pak? Baik, Pak. Prof, Jadi bagaimana? begini, Pak, ini untuk pesan saran ya untuk para pejabat, terutama yang terkait dengan peternakannya di Deptan dan sebagainya. Itu harus menyontoh, Pak, pengusaha rokok. Saya salut, hormat dengan pengusaha rokok. Di iklan TV, dia jualan rokok, tapi disebutkan rokok bisa menyebabkan tumor pada hidung, narofaringeal karsinoma, menyebabkan keguguran, menyebabkan gangguan janin, abortus, dan sebagainya, penyakit jantung. Loh, dia jualan itu, tapi menyebabkan apa saja disebutkan. Ya. Dan rakyat dimanapun di dunia itu masih merokok, Pak. Jadi mohon ya dijelaskan apa adanya saja lah, enggak usah ditutup-tutupi atau dibuat dengan permainan kata-kata. Contoh iklan rokok itu, dan tetap orang tahu. Terbukti rokok itu menyebabkan bahaya macam-macam, tapi diberitahu dengan jelas dan rakyat tetap merokok. Ya, tidak apa-apa. Karena apa? Kesadaran ada. Ya. Dan rakyat adalah tadi lebih kooperatif petani peternak. Kira-kira itu begitu ya. Jadi jangan takut untuk mengatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, tapi itu semua demi rakyat, semuanya rakyat akan bisa memahami. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Wasito atas tambahannya ya. Bagi semua kita yang ada di sini, dari semua aspek, mulai dari peternak dan juga masyarakat, serta pemerintah, kita sama-sama bekerja sama, terutama juga dari dukungan pemerintah dari sisi informasi dan juga dukungan dari kompensasi bagi ternak-ternak yang terkena PMK ini. Mari sama-sama kita dukung bersama untuk pencegahan dan penularan dari penyakit mulut dan kuku ini. Demikian acara Bincang Desa ke-40 hari ini. Kami ucapkan terima kasih pada kedua narasumber kita, yaitu ada Prof. DRH Wasito MSc PhD dan Dr. DRH Harimurti Nuraji PhD atas sharing hari ini yang sangat inspiratif dan semoga bisa memberikan pengetahuan baru bagi kita semua. Kami juga mengucapkan terima kasih pada Kagaman.co selaku media partner. Terima kasih pada seluruh bincang Sobat Desa yang sudah semangat mengikuti Bincang Desa pada hari ini. Saya mewakili tim Bincang Desa sekaligus pengelola Desa Apps UGM. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam menyelenggarakan acara ini. Nantikan Bincang Desa berikutnya yang tentunya akan hadir dengan topik dan narasumber yang tidak kalah menarik. Ikuti terus Instagram kami di @desaapps.ugm dan subscribe channel YouTube kami yaitu Agrisya Channel untuk mendapatkan ilmu seputar agrokompleks. Jangan lupa untuk mengisi link kuesionernya dan sertifikat akan kami kirimkan paling lambat dalam waktu 7 hari ke depan. Serta video rekaman acara Bincang Desa ini akan kami upload di YouTube Agrisya Channel. Kami ingatkan kembali bagi Sobat Desa yang ingin diskusi lebih lanjut,
bisa menginstal aplikasi Desa Apps melalui Play Store atau dapat juga berdiskusi di kolom direct message Instagram kami di @desaapps.ugm. Sobat Desa, pasti bisa dengan bisa. Saya Faisal Ahmad Zakwan selaku moderator. Mohon undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Prof. Wasito, Pak Harimurti. Terima kasih.